الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini 3 Muharram tahun baru Hijrah, kita berada dalam keadaan sehat walafiat. Tentu saja ini adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar buat kita sekalian. Nikmat hidup, nikmat umur, nikmat kesehatan, nikmat iman. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jika kalian berusaha menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu menghitungnya. Hidup kita ini adalah karunia. Sehat adalah karunia. Oksigen yang kita hirup secara bebas, tidak perlu kita beli. Seperti saudara-saudara kita yang sedang berbaring di rumah sakit, adalah karunia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam semangat tahun baru Hijrah ini, mari kita memperbanyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperdalam iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kesyukuran itu Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah nikmat-nikmatnya yang sudah ada pada kita semua. Salawat dan taslim semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu juga adalah strategi dakwah. Dalam semangat hijrah ada banyak nilai yang bisa kita pelajari. Ada banyak nilai yang perlu kita aktualisasikan dalam kehidupan kita di zaman ini. Apa itu hijrah, jemaah sekalian? Kalau kita buka kamus-kamus bahasa, kita akan menemukan bahwa kata hijrah itu adalah intiqalun min makanin ila makanin. Berpindah dari tempat ke tempat yang lain. Berpindah dari satu kota ke kota yang lain. Dari desa ke kota atau dari kota ke desa. Apapun perpindahan itu, dalam konteks bahasa Arab bisa disebut hijrah. Kemudian meningkat maknanya menjadi al-hijratu min baladil kufri ila baladil Islam. Hijrah adalah berpindah dari negeri yang sebelumnya kafir tidak beriman kepada Allah kepada negeri yang beriman kepada Allah. Dan dalam konteks inilah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perpindahan beliau meninggalkan tanah airnya, keluarganya, harta bendanya dari Makkah menuju Madinah adalah hijrah dalam konteks ini. Perpindahannya Rasulullah SAW dari Makkah
menuju Madinah. Masih adakah hijrah yang seperti ini? Hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam sudah ditutup oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau memasuki kota Makkah, dalam Fathu Makkah tahun ke-8 Hijrah, beliau mengatakan, la hijrata ba'dal fath, walakin jihadun wa niyah. Tidak ada lagi hijrah sesudah pembukaan kota Makkah ini. Yang tersisa adalah jihad dan niat, termasuk niat untuk berhijrah. Bahkan para sahabat yang berhijrah sesudah Fathu Makkah dikembalikan oleh Rasulullah SAW ke Makkah. Tidak boleh masuk Madinah. Kalau begitu, hijrah yang ingin kita lakukan adalah hijrah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad. Ketika beliau bersabda, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam konteks itulah kita ingin memaknai hijrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhijrah, Bapak-bapak saudara sekalian, berarti kesediaan kita untuk meninggalkan yang diharamkan oleh Allah kepada yang dihalalkan oleh Allah. Kesediaan kita untuk meninggalkan dosa-dosa dan maksiat kita di masa lalu untuk taat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebersediaan kita untuk meninggalkan masa jahiliyah kita yang boleh jadi penuh dengan dosa dan kenistaan, kehinaan, maksiat menjadi iman, takwa, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang hijrah yang tersisa. Karena tidak mungkin kita meninggalkan Indonesia untuk pergi ke negara yang lain karena Indonesia lebih aman dari negara mana. Kita cinta bangsa ini, kita cinta tanah air kita ini. Alhamdulillah, tidak perlu lagi kita berhijrah sebagaimana Rasulullah dan para sahabat beliau berhijrah. Hijrah bahkan ada yang ke Ethiopia, ke Habasyah, ke Eritrea. Hijrah itu sudah ditutup oleh Rasulullah SAW lewat sabdanya yang kita sebutkan tadi. Maka yang tersisa jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijrah kita di zaman ini pada diri kita ialah kebersediaan kita untuk meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hanya melakukan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hijrah. Kaum muslimin tidaknya Jumat dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hijrah banyak hal yang bisa kita petik hikmahnya. Tadi kita sudah menyebutkan bahwa hijrah itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala sekaligus strategi dakwah. Hijrah juga bermakna perubahan. Dan hijrah juga berarti aktualisasi nilai-nilai masjid dalam kehidupan kita. Kita tahu jamaah rahimahullah bahwa yang paling pertama bangunan yang dibangun oleh Rasulullah SAW ketika sampai di kota Madinah adalah Masjid Quba. Nabi sampai ke Madinah, sebelah selatan kota Madinah yang sekarang, beliau membangun masjid. Sampai di pusat kota Madinah juga beliau pertama-tama membangun masjid sebelum membangun rumahnya. Yang beliau tanyakan adalah siapa yang punya ini tanah, karena untaku Al-Qaswa sudah tidak mau pindah. Ini nih kayaknya tempat yang disebutkan Allah dalam mimpi saya. Siapa yang punya tanah? Oh, Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub, seorang sahabat yang sangat mulia, yang memilih dikuburkan di bawah kaki benteng Konstantinopel. Luar biasa. Beliau mengatakan, ambil minyak Rasulullah. Masa saya mau jual kepada Nabi dan Rasul Allah? Kata Nabi, tidak begitu Abu Ayyub. Saya ingin membeli tanah ini. Nabi tidak menerimanya dengan gratis, tapi beliau bayar dengan harga tertentu. Supaya apa? Konfirmasikan Allah. Sebelum saya menjawab itu, saya ingin mengemukakan bahwa Harian Umum Republika kurang lebih tahun 2007 yang lalu pernah meliris satu hasil penelitian
bahwa hampir di atas 65% kepengurusan masjid di Indonesia bermasalah. Masalah tanah. Coba Rasulullah SAW jauh-jauh kasih ingat kita. Jadi kita contoh, kalau kamu mau masjid pertama-tama bebaskan dulu tanahnya. Karena orang tua kita dulu kalau mau wakafkan sesuatu di pinggir-pinggir sawah ini, di rumah-rumah ronda, di bawah kolong rumahnya mengatakan ambil itu tanah. Selesai ini, mereka saling percaya satu sama lain. Tidak ada hitam di atas putih. Tiba-tiba belakangan karena harga tanah sudah mulai melonjak, ahli warisnya mulai berulah dan bertingkah. Dia mau makan muntahnya sendiri. Tanah yang sudah diwakafkan oleh orang tuanya untuk membangun masjid, tiba-tiba dia mau ambil alih. Karena ditawar oleh developer dan seterusnya. Rasulullah SAW kasih kita contoh, bapak-bapak sekalian. Kalau mau dibangun masjid, bebaskan dulu tanahnya. Siapa tahu belakangan hari jadi sengketa. Yang mana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibangunlah masjid itu, dan inilah bangunan yang paling diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kalau ingin masyarakat kita sejahtera lahir dan batin, rohaninya senantiasa terbangun, bangunlah masjid, makmurkan masjid. Kuba, masjid. Pusat kota Madinah, masjid. Dan inilah Kuba, kata Rasulullah SAW, siapa yang berwudu, bersih-bersih di rumahnya, bersuci di rumahnya, kemudian pergi ke masjidku untuk salat sunat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan berumrah. Kalau bapak saudara sekalian berkesempatan untuk haji dan umrah sampai ke Madinah, berbanyaklah mengunjungi Masjid Kuba. Yang lain perlu juga dikunjungi. Kuburannya Rasulullah SAW terutama. Kuburannya para sahabat di Baqi. Kuburannya Hamzah dan 70 orang syuhada di bawah kaki Gunung Uhud. Masjid Qiblatain, mungkin pasar kurma. Tetapi yang paling penting untuk kita kunjungi ketika kita berada di Madinah sesudah masjid itu sendiri adalah Masjid Kuba. Masjid pertama yang dibangun oleh tangan Rasulullah SAW. Nilai-nilai kemasjidan. Semangat hijrah adalah semangat masjid. Semangat tahun baru Islam 1437 Hijriah ini harus kita maknai di sekalian dengan memperbaharui komitmen kita tadi, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah kepada yang dihalalkan oleh Allah. Dari yang sebelumnya belum bermasjid menjadi bermasjid. Dari yang sebelumnya masih malas pergi ke masjid berjamaah menjadi rajin berjamaah. Karena berhijrah berarti berubah dari yang lebih baik, dari yang baik menjadi lebih baik, apalagi yang buruk. Rasulullah SAW ingatkan kita lewat sabda beliau, Al-mu'minu, maaf, saya ulangi, lewat sabda beliau, Man kana yawmuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Siapa orang yang harinya lebih baik daripada hari ini, harinya hari ini lebih baik daripada kemarinnya, maka itulah orang yang beruntung. Wa man kana yawmuhu mithla amsihi fahuwa khasirun. Siapa orang yang harinya pada hari ini sama dengan yang kemarin, maka itulah orang yang merugi. Sudah rugi. Orang sudah maju, dia jalan di tempat. Tidak ada kemajuannya. Wa man kana yawmuhu syarran min amsihi. Dan ini yang perlu kita wanti-wanti. Siapa orang yang hari-harinya pada hari ini lebih buruk daripada yang kemarin, maka lafaz hadis yang sampai ke sepanjang bacaan saya itu ada 2. Fa huwa maghbunun. Itulah orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah. Dan lafaz yang lain mengatakan fahuwa mal'unun. Itu sesungguhnya orang yang sudah dilaknat. Yang mana yang dimuliakan Allah. Kita ingin lebih baik terus. Kita ingin ibadah kita meningkat. Kita ingin semangat berbakti kita meningkat. Kenapa rupanya? Karena ternyata kematian yang ada di depan kita semakin dekat. Umur kita bertambah bilangannya. Tapi Imam Al-Ghazali rahimahullah ingatkan, kalau bertambah bilangan umurmu jangan terlalu bergembira. Karena hakikinya hidupmu itu tambah kurang, semakin dekat kepada mati. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, yang terakhir saya ingin ingatkan pada kesempatan ini terkait dengan Muharram adalah sunnah Rasulullah SAW untuk melakukan puasa pada hari Ashura.
Tanggal 10 Muharram nanti kita dianjurkan, disunahkan Rasulullah SAW untuk berpuasa. Sebelum puasa Ramadan itu tiba, sebelum puasa Ramadan itu diturunkan, disyariatkan, Rasulullah mempuasakan puasa Asyura tanggal 10 Muharram. Nabi SAW ketika mendarat di Madinah, melihat orang-orang Madinah, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara mempuasakan 10 Muharram, lalu beliau bertanya. Rupanya Nabi Musa menyelamatkan Bani Israel pada tanggal 10 Muharram. Kata Nabi, Musa adalah saudaraku, saya juga akan puasakan. Dan sebelum beliau meninggal, beliau berniat, andai aku masih hidup tahun depan, saya akan puasa di tanggal 9 Muharram juga. Jadi 2 hari Rasulullah SAW ingin puasakan, tapi yang selalu beliau puasakan adalah tanggal 10 Muharram. Adapun tradisi-tradisi yang mengikuti Muharram, kalau baik menurut agama, kita lanjutkan saja Bapak sudah sekalian. Tetapi kalau bertentangan dengan tradisi agama, maka mari kita tinggalkan seluruhnya, karena itu hanya akan menghalangi ketika kita untuk masuk ke dalam surga di hari kemudian. Nagala-gala jubang cinta, rotasi. Kenapa? Karena kita masih campur dengan tradisi-tradisi yang tidak memiliki dasar. Kalau mau bikin bubur pada 10 Muharram, bikinlah, lalu pakai buka puasa. Karena Asyura tanggal 10 Muharram adalah Nabi memerintahkan kita, menganjurkan kita untuk mempuasakannya. Mudah-mudahan di tahun baru ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita di tahun yang sudah lewat. Dan mudah-mudahan memanjangkan umur kita untuk tahun ini, supaya kita mampu memperbaiki apa yang sudah kita lakukan berupa kesalahan, dosa-dosa, dan mungkin maksiat di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga di tahun yang baru ini, jamaah sekalian, kita lebih bersemangat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu as-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا رحمكم الله أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلثكم أيها المؤمنون فقال مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعنا وعنهم برحمتك وفضلك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.